Malam itu gelap dan hujan turun dengan deras. Aku baru saja pulang dari kerja ketika telepon berdering. Dari seberang sana, suara serak inspektur polisi memberitahuku kabar buruk. Sahabatku, Budi, ditemukan tewas di apartemennya. Aku terkejut dan segera menuju ke tempat kejadian. Sesampainya di apartemen Budi, suasana mencekam menyambutku. Polisi telah memasang garis kuning dan banyak petugas yang hilir mudik mengumpulkan bukti. Aku langsung dihampiri oleh Inspektur Arif, yang sudah mengenalku sejak lama. Aku tahu ini berat untukmu, tapi kami butuh bantuannya, kata Inspektur Arif. Aku mengangguk dan mengikuti dia masuk ke dalam apartemen Budi. Ruangan itu tampak rapi. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kerusakan. Budi ditemukan di sofa dengan wajah tenang, seolah-olah dia hanya tidur. Namun, hasil autopsi sementara menunjukkan bahwa dia tewas karena keracunan. Budi tidak pernah menggunakan narkoba atau minum alkohol berlebihan. Ini pasti bukan kecelakaan, kataku dengan suara gemetar. Inspektur Arif mengangguk setuju. Kami juga berpikir begitu. Kami menemukan sebotol anggur di sampingnya, tapi cairannya sudah dibuang. Hanya ada sisa-sisa di dalamnya. Aku melihat sekeliling ruangan, mencoba menemukan sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Tiba-tiba, mataku tertuju pada sebuah buku harian di meja Budi. Aku mengambilnya dan mulai membacanya, berharap menemukan sesuatu yang berguna. Buku harian itu mengungkapkan bahwa Budi baru-baru ini menerima ancaman dari seseorang yang tidak dikenal. Dia tidak pernah menyebutkan siapa orang itu, tetapi dia menulis bahwa dia merasa diawasi dan takut untuk hidupnya. Budi juga menyebutkan tentang seseorang yang ia temui di tempat kerja barunya, seseorang yang ia sebut sebagai teman lama. Aku membawa buku harian itu kepada Inspektur Arif. Ini bisa menjadi petunjuk. Budi merasa diancam oleh seseorang yang dia sebut teman lama. Inspektur Arif membaca beberapa halaman dan kemudian memanggil timnya untuk mencari tahu lebih banyak tentang rekan kerja baru Budi. Sementara itu, aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan kasus ini. Budi adalah orang yang sangat berhati-hati. Tidak mungkin dia akan membiarkan seseorang yang tidak dipercaya masuk ke apartemennya. Beberapa hari kemudian, Inspektur Arif memanggilku kembali ke kantor polisi. Kami menemukan sesuatu yang menarik, katanya. Rekan kerja baru Budi, yang disebut sebagai teman lama, adalah mantan pacarnya, Dina. Mereka putus beberapa tahun lalu setelah hubungan mereka berakhir dengan buruk. Aku terkejut mendengar nama itu. Aku ingat bahwa Dina sangat posesif dan tidak bisa menerima bahwa hubungannya dengan Budi berakhir. Dia bahkan pernah mengancam Budi beberapa kali. Kami juga menemukan jejak obat yang digunakan untuk meracuni Budi di apartemen Dina, lanjut Inspektur Arif. Dengan bukti-bukti tersebut, polisi segera menangkap Dina untuk diinterogasi. Dina akhirnya mengakui bahwa dia masih menyimpan dendam terhadap Budi dan merencanakan pembunuhan tersebut dengan teliti. Dia membeli sebotol anggur mahal dan mencampurnya dengan racun, kemudian mengundang Budi untuk minum bersama sebagai tanda rekonsiliasi. Budi, yang tidak mencurigai apa-apa, menerima tawaran tersebut. Kasus itu akhirnya terpecahkan, tetapi kenangan tentang Budi tetap menghantui. Aku selalu bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa menyimpan dendam sebesar itu. Malam kelabu itu mengubah hidupku selamanya, mengingatkan aku akan rapuhnya kehidupan dan bahaya dari orang-orang yang menyimpan dendam dalam diam. Setelah Dina mengakui perbuatannya, kasus kematian Budi menjadi sorotan publik. Berita tentang pengkhianatan seorang mantan kekasih yang merencanakan pembunuhan dengan begitu dingin mengejutkan banyak orang. Namun, bagi kami yang mengenal Budi, itu adalah pukulan yang sangat dalam. Pemakaman Budi dihadiri oleh banyak teman dan keluarga yang mencintainya.
Dia adalah sosok yang penuh kebaikan dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Di balik kesedihan itu, aku terus bertanya-tanya, mengapa seseorang bisa menyimpan dendam begitu dalam sehingga mau melakukan hal sekeji ini? Beberapa minggu setelah pemakaman, aku menerima surat dari pengacara Budi. Isi surat itu mengejutkanku. Budi meninggalkan sebuah warisan untukku berupa sebuah buku catatan tua yang dia simpan di lemari besinya. Pengacara menjelaskan bahwa Budi merasa ada yang tidak beres dengan hubungan lamanya dengan Dina dan merasa perlu memberikan petunjuk tentang masa lalunya. Segera setelah menerima buku catatan itu, aku mulai membacanya dengan hati-hati. Buku itu berisi memoir pribadi Budi, di mana dia mengungkapkan rasa syukurnya atas hidup yang telah dia jalani, meskipun tidak selalu mudah. Namun, ada satu bagian yang menarik perhatianku. Catatan tentang pertemuan terakhir Budi dengan Dina sebelum perpisahan mereka yang dramatis. Dalam catatan itu, Budi menceritakan bahwa dia dan Dina bertemu di sebuah kafe yang sekarang sudah tidak ada. Mereka berbicara panjang lebar tentang masa depan mereka yang penuh dengan mimpi dan harapan. Namun, ada sesuatu yang aneh terjadi saat itu. Budi merasa ada yang tidak beres dengan minumannya, tetapi dia tidak pernah bisa membuktikan apapun. Dengan hati-hati, aku menghubungi Inspektur Arif dan memberitahunya tentang buku catatan itu. Kami setuju untuk menginvestigasi kembali kejadian pertemuan terakhir Budi dengan Dina di kafe tersebut. Meskipun kafe itu sudah tidak beroperasi lagi, kami berhasil melacak bekas pemiliknya dan mendapatkan izin untuk memeriksa catatan transaksi dari hari itu. Setelah mengumpulkan bukti yang cukup, kami memutuskan untuk mengonfrontasi Dina dengan bukti-bukti baru ini. Dina, yang sekarang ditahan dan menghadapi dakwaan pembunuhan berencana, terlihat terkejut dan bingung ketika kami menunjukkan bukti bahwa dia sudah meracuni minuman Budi sejak dulu, bukan hanya sekali. Dina akhirnya mengakui bahwa dendamnya terhadap Budi tumbuh setelah putus hubungan mereka. Dia merasa bahwa Budi mengkhianatinya dan dia tidak pernah bisa melupakan perasaan itu. Namun, dia menyesal telah melakukan hal tersebut dan menyesal telah kehilangan kesempatan untuk berdamai dengan Budi. Ketika kasus ini mencapai pengadilan, Dina dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Meskipun keadilan telah dilakukan bagi Budi, aku tahu bahwa bekas luka dari pengkhianatan Dina akan terus membayangi hidupku. Aku belajar bahwa terkadang, meskipun kita berpikir bahwa kita mengenal seseorang dengan baik, ada sisi lain dari diri mereka yang mungkin tidak pernah kita ketahui sepenuhnya. Dalam perjalanan hidup ini, aku mengambil pelajaran berharga untuk lebih waspada terhadap tanda-tanda kecurigaan dan menjaga hubungan dengan penuh kejujuran dan kepercayaan. Meskipun malam kelabu itu meninggalkan luka yang dalam, aku yakin bahwa dari setiap pengalaman pahit, kita bisa menemukan kebijaksanaan dan kekuatan untuk melangkah maju.